dari kelompok 3 Manajemen Keperawatan, kelas 3A Keperawatan Politeknik Kemenkes Tasikmalaya Wilayah Cirebon. Di sini kami akan menampilkan video role play tentang pre dan post conference kepala ruangan di rumah sakit dengan anggota. Perkenalkan, saya Dita Palia sebagai kameramen dan perawat pelaksana tim 1. Saya Ina Siti Maisaro sebagai perawat pelaksana tim 2 dan pembuat naskah. Saya Sinta Maulida sebagai editor dan ketua tim 1. Saya Halimah Tusadia sebagai pembuat naskah dan ketua tim 2. Saya Devina sebagai perawat pelaksana dan juga editor. Saya Isyana Wasabila sebagai pembuat naskah dan perawat pelaksana tim 1. Saya Najwa Putri sebagai perawat pelaksana dari tim 2 dan pembuat naskah. Saya Arif Nurdiansyah sebagai perawat pelaksana tim 2 dan pembuat naskah. Saya Anissa Marliana sebagai perawat pelaksana tim 1 dan pembuat naskah. Saya Dewi Puspitaningrum sebagai kepala ruangan dan pembuat naskah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang anggrek untuk melakukan pre-conference pada dinas pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita buka pre-conference ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada Nursinta selaku ketua tim 1, saya persilakan untuk menjelaskan tentang pasien yang akan dikelolanya. Baik, terima kasih kepada Nurse Dewi selaku kepala ruangan yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Di tim 1 sendiri saya akan bekerja sama dengan Nurse Nawal, Nurse Inggit, Nurse Devina, dan Nurse Hanisa. Di tim 1 terdapat 4 pasien dengan tingkat ketergantungan seluruhnya yaitu sedang. Pasien pertama ada Nyonya A di kamar 1 dengan diagnosa medis diabetes mellitus dengan gangren di kaki bagian sebelah kiri. Dan adapun intervensi yang akan dilakukan yaitu mengganti balutan. Pasien Nyonya A ini akan dipegang oleh Nurse Inggit. Pasien yang kedua ada Nyonya D di kamar 2. Diagnosa medisnya yaitu diare. Diagnosa keperawatannya yaitu hipovolemia. Dan adapun intervensi yang akan dilakukan yaitu memberikan asupan cairan oral dan menghitung input-output cairan. Pasien Nyonya D ini akan dipegang oleh Nurse Nawal. Pasien yang ketiga ada Tuan T di kamar 3 dengan diagnosa medis TBC. Diagnosa keperawatannya yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penumpukan sekret. Dan adapun intervensi yang akan dilakukan yaitu latihan batuk efektif dan memberikan minum air hangat. Untuk pasien Tuan T ini akan dipegang oleh Nurse Hanisa. Pasien yang keempat ada Tuan Z di kamar 4 dengan diagnosa medis BPH atau hernia. Diagnosa keperawatannya yaitu gangguan eliminasi urin. Dan adapun intervensi yang akan dilakukan yaitu perawatan kateter. Untuk pasien Tuan Z ini akan dipegang oleh Nurse Devina. Baik, kepada rekan-rekan apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Nurse Dewi. Terima kasih Nursinta atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Nurse Dia selaku ketua tim 2 untuk menjelaskan tentang pasien yang akan dikelolanya. Terima kasih kepada Nurse Dewi selaku kepala ruangan yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Di tim 2 ini saya bekerja sama dengan Nurse Adit, Nurse Najwa, dan Nurse Ina. Untuk tim 2 ada 3 pasien dengan tingkat ketergantungan seluruhnya sedang. Pasien pertama Tuan J, kamar nomor 5 dengan diagnosa medis inspeksi saluran pernapasan akut dan diagnosa keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penumpukan sikrit berlebih. Intervensi yang akan dilakukan yaitu mengajarkan teknik batuk efektif, monitor bunyi nafas, dan monitor frekuensi nafas. Pasien ini dikelola oleh Nurse Adit. Pasien kedua Nyonya N, kamar nomor 6 dengan diagnosa medis DHF dan diagnosa keperawatan hipertermia berhubungan dengan proses penyakit.
Adapun intervensi yang akan dilakukan yaitu cek suhu tubuh dan melakukan kompres hangat. Pasien ini dikelola oleh Nurse Najwa. Pasien ketiga Tuan K, kamar 7. Diagnosa medis POD1 lepas oliv di paha kiri. Diagnosa keperawatan nyeri akut. Intervensi yang akan dilakukan identifikasi lokasi dan durasi nyeri, identifikasi skala nyeri, memberikan teknik non-farmakologis dan pemberian analgesis. Pasien ini dikelola oleh Nurse Tina. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Nurse Dewi. Terima kasih kepada Nurse Dia atas penjelasannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa di tim 1 ada 4 pasien dan di tim 2 ada 3 pasien. Jadi total pasien yang ada di ruang anggrek pada pagi hari ini ada 7 pasien dengan tingkat ketergantungan seluruhnya sedang. Sebelum kita memulai kegiatan pada dinas pagi hari ini, marilah kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri pre-conference pada pagi hari ini. Selamat bertugas dan semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Seperti biasa di penghujung dinas kita akan melakukan post conference. Langsung saja saya serahkan kepada Nurse Sinta selaku ketua tim 1 untuk memaparkan laporannya. Baik, terima kasih kepada Nurse Dewi. Langsung saja kepada rekan-rekan untuk menjelaskan kondisi pasien, hasil tindakan yang telah dilakukan, dan rencana tindak lanjutnya. Baik, yang pertama itu ada pasien Nyonya A ya di kamar 1 dengan keadaan umum lemah, kesadaran kompos mentis dengan hasil pemeriksaan PTV 120/80 mmHg tensinya dan 84 kali per menit. Itu nadinya ya, respirasinya itu 18 kali per menit dan suhu 36 derajat Celcius. Tadi sudah dilakukan intervensi ganti balutan luka. Sekarang untuk tindak lanjutnya itu pemberian insulin. Baik, segitu. Baik, selanjutnya ada pasien Nyonya D kamar 2 dengan kondisi umumnya lemah, lalu kesadarannya itu kompos mentis, dan tadi saya sudah melakukan pemeriksaan kandungan vital, yaitu hasilnya tekanan darah 120/80 mmHg, nadia 86 kali per menit, respirasinya 19 kali per menit, suhunya itu 36,3 derajat Celcius, lalu ada saturasi oksigennya itu ada 99%. Nah, sudah dilakukan intervensi berupa pemberian cairan melalui oral. Namun pasiennya itu ketika diberikan intervensi tersebut mengalami mual, jadi makanan dan minumnya itu tidak masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, rencana tindak lanjutnya itu adalah pemberian cairan melalui parenteral sesuai kebutuhan pasien, dan tentunya sudah saya kolaborasikan sebelumnya dengan dokter. Untuk pasien kelolaan saya yaitu Tuan T dari kamar 3, kondisi umumnya lemah, kemudian kesadarannya kompos mentis. Untuk TTP-nya sendiri, tensinya tadi 120/70 mmHg, kemudian respirasinya 18 kali per menit, nadinya 88 kali per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius. Untuk saturasi oksigennya tadi itu 98%. Kemudian intervensi yang sudah saya lakukan kepada pasien yaitu latihan batuk efektif dan memberikan air hangat. Dan rencana tindakan yang akan dilakukan itu memonitor kemampuan batuk efektifnya, kemudian memonitor pola napas dan memonitor saturasi oksigen. Tidak ada masalah apapun. Ya baik, selanjutnya pasien saya ini bernama Tuan Z dari kamar 4 dengan intervensi yang sudah dilakukan itu perawatan kateter dengan hasil PTV-nya itu tekanan darah 120/80, respirasinya 18 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius dan SpO2-nya 99% dan untuk nadinya 99 kali per menit. Untuk rencana tindak lanjutnya ini akan di-up kateter, tidak ada masalah lagi. Ya, sekian Nurse. Baik, untuk rekan-rekan semua, apakah ada kendala dalam melaksanakan tugas?
Tidak ada. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas laporan hasil tindakan yang telah dilakukan. Alhamdulillah semua rencana tindakan sudah dilakukan dengan baik dan tidak ada kendala. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Nurse Dewi. Terima kasih tim 1 atas laporannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Nurse Dia selaku ketua tim 2 untuk memaparkan laporannya. Terima kasih kepada Nurse Dewi. Langsung saja kepada rekan-rekan tim 2 untuk menjelaskan kondisi pasien, hasil tindakan yang telah dilakukan, dan rencana tindak lanjut. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Nurse Dia yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Di sini saya mengolah pasien Tuan J, kamar 5 dengan kondisi umum lemah, kesadaran komposmentis, dan hasil pemeriksaan tanda-tanda vitalnya ialah tekanan darah 130/90, respirasi 20 kali per menit, nadinya 98 kali per menit, suhu tubuh 37,5 derajat Celcius, SpO2-nya 98%, dan sudah dilakukan intervensi latihan batuk efektif dan monitor bunyi napas dan hasilnya normal. Dengan rencana tindak lanjut tetap mengajarkan latihan batuk efektif, memonitor frekuensi napas dan memonitor bunyi napas. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya mengelola pasien Nyonya N, kamar 6 dengan kondisi umumnya lemah, kesadarannya komposmentis. Untuk pemeriksaan tanda-tanda vitalnya didapatkan respirasinya 24 kali per menit, tekanan darahnya 110/80, kemudian untuk suhu tubuhnya 38,3 derajat Celcius. Untuk nadinya 85 kali per menit, dan untuk SpO2-nya 98%. Tadi saya sudah melakukan intervensi memberikan kompres hangat, tetapi suhu tubuhnya belum turun. Jadi rencana tindak lanjutnya akan diberikan lagi kompres hangat dan juga akan dicek suhu tubuhnya secara berkala dan diberikan obat paracetamol. Baik, saya mengelola pasien Tuan K di kamar nomor 7 dengan kondisi umum sedikit lemah, kesadaran komposmentis. Dari hasil pemeriksaan tanda-tanda vital yang sudah dilakukan, itu respirasinya 23 kali per menit, kemudian tekanan darahnya 110/90, nadinya 90 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius, kemudian SpO2-nya itu 98%. Intervensi yang sudah saya lakukan yaitu mengidentifikasi lokasi dan durasi nyeri. Untuk lokasinya sendiri itu di bagian paha sebelah kiri, dan untuk durasi nyerinya kurang lebih sekitar 1 menit. Yang kedua, saya juga sudah melakukan mengidentifikasi skala nyeri. Skala nyerinya itu 5 dari 0 sampai 10. Dan tadi juga saya sudah memberikan obat ketorolac. Saya juga sudah memberikan edukasi kepada pasien untuk melakukan teknik nafas dalam apabila nyerinya dirasakan. Dan untuk rencana tindak lanjut yaitu mengidentifikasi kembali skala nyeri dan memberikan obat ketorolac nanti di pukul 16. Mungkin sekian dari tim 2. Saya kembalikan kepada Nurse Dia selaku ketua tim 2. Kepada rekan-rekan semua, apakah ada kendala dalam melaksanakan tugas? Kalau dari saya sih tidak ada. Iya, dari saya juga tidak ada. Dari saya juga tidak ada, alhamdulillah. Terima kasih kepada rekan-rekan atas laporan hasil tindakan yang telah dilakukan. Alhamdulillah semua rencana tindakan dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada kendala. Saya kembalikan kepada Nurse Dewi. Terima kasih tim 2 atas laporannya. Alhamdulillah seluruh intervensi yang telah kita lakukan mulai dari pagi hingga siang hari ini dapat terlaksana dengan lancar sesuai prosedur dan tidak ada kendala. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah bekerja dengan semaksimal mungkin. Marilah kita tutup post conference ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dah.